Ya, kalau hari kemarin kan kita sudah lihat ya consume API yang returnnya JSON ya, dan sudah apa namanya sudah ini juga sih apa sudah bikin aplikasi klien juga ya kemarin ya yang consume JSON-nya. Di sini kita coba review lagi ya sama lihat beberapa hal mungkin yang related terkait parsing JSON ya dan XML. Oke. Nah, kalau kita bicara data format eh, ada banyak sebenarnya ya, cuman yang umum itu data format yang biasa dipakai untuk API ya. Dulu itu pakainya XML seperti itu. Microsoft yang bangun ya XML Web Service. Jadi kita panggil apa API-nya Microsoft atau yang Microsoft bilang tuh bukan API dulu bahasa Web Service ya, return-nya itu berupa XML. Nah, generasi berikutnya eh, mungkin open source yang bangun ya ini ya. Apa namanya dia nggak pakai XML lagi karena XML ternyata terlalu besar ya filenya ya. Dia terlalu banyak yang ditulis di situ. Kayak bikin HTML yang ada tag buka tutupnya begitu kan. Dan karena tahu rame juga, bacanya juga agak apa ya, agak nggak agak kompleks ya baca XML file ya. Nah, sehingga ada yang bangun JSON seperti ini. JavaScript Object Notation. Nah, sekarang dan ke depan ini biasanya orang rata-rata pakai JSON. Masih ada yang lama-lama legacy system itu yang masih pakai XML ya. Kalau udah terlanjur pakai XML, Microsoft Technology, akhirnya ya aplikasinya harus ngambilnya XML gitu ya, konsumnya XML. Nah, ini dua format yang common ya. Ada lagi format yang lain tuh yang dipakai di perbankan apa ya kalau nggak salah namanya tuh ya. ISO sekian 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 gitu ya. Itu kita nggak pelajarin. Oke, biasanya hanya banking dan aplikasi yang lebih tua lagi ya yang pakai itu. Nah, kalau kita bicara JSON di Go ya, JSON JSON itu kan kita udah familiar lah formatnya ya. Nah, tapi kalau di Go itu kita biasanya lakukan yang kemarin tuh kita lakukan namanya data binding gitu kan. JSON ini yang returnnya berupa apa ya format data JSON itu kita coba bungkus dalam suatu objek gitu. Objek atau kalau di Go namanya kan struktur ya, struct seperti ini. Nah, kalau kemarin kan kita belajar binding antara database ya, table dengan struktur ya, yang disebut dengan ORM. Nah, nanti di sini sebenarnya struktur ini juga bisa dibinding ke data yang berupa formatnya JSON. Jadi nanti kita bikin kayak gini nih ya, struktur name ya. Ini nama ini kan nama atribut atau fieldnya ya kan. Terus di sini kayak guidelines untuk bindingnya di JSON namanya apa fieldnya gitu kan. Kalau yang ini struktur yang namanya name di JSON namanya name. Di sini age di JSON namanya age. Mirip kayak yang kemarin ya, tapi kemarin konteksnya kan ORM. Dan JSON ini native ya, support di Go dan kita bisa pakai ini kalau kita import nanti namanya encoding JSON package ini. Oke, jadi baca JSON itu kan lumayan ya nested gitu kan ke dalam akan lebih gampang kalau kita bungkus jadi kelas gitu. Jadi kita nggak baca JSON-nya lagi, baca kelasnya aja. Nah, ini contoh ya, kita lihat ya. Sebelah kanan nih, ini fungsi main ya. Fungsi main ini punya JSON data seperti ini. Anggaplah JSON data ini diperolehnya manggil API gitu kan. Manggil API dapat struktur JSON seperti ini. Oke. Nah, terus kalau kita mau ngambil data, misalkan saya mau ngambil namanya atau age-nya atau address-nya aja gitu kan, dari struktur data mentah JSON yang seperti ini, ada nggak cara yang lebih mudah? Ya, kita parsing dulu bisa ya. Kita parsing dengan cara apa? Kita coba mapping ini ke dalam struktur. Jadi nanti kita baca lebih berupa objek, nggak baca string, cari gitu ya, pakai apa ya, eh, substring gitu, cari name mana, cari value-nya itu kan agak repot nantinya. Nah, jadi di sini kita mau binding ke struktur yang kita siapkan. Strukturnya kita desain sama ya dengan ini, dengan JSON-nya tuh, name ya. Name, age, address ini juga ada. Terus di sini ada kayak rules-nya ya. Kalau di JSON-nya adalah namanya name gitu, jadi matching tuh. Seperti itu. Nah, berikutnya di bawah di sini baru kita parsing ya. Nah, proses memparsing dari hmm, apa namanya? Dari JSON-nya ya ke dalam struktur objek di sini disebutnya unmarshal ya, unmarshal. Oke, unmarshal. Jadi dari JSON ke objek. Nah, di sini kita lihat ya, di sini JSON unmarshal seperti itu. JSON-nya kan ini yang tadi ya,
sorry, JSON ini kan objek yang kita import di atas ya. Ini ya, yang ini kan kita import unmarshal. Nah, sumber datanya dari JSON data yang ini. Kita mau unmarshal, masukkan ke dalam objek yang namanya person. Person yang ini ya. Nanti masuk ke sini tuh ya. Kita cek ya bawahnya ini. Kalau error, maka tampilin error. Kalau enggak, ini lanjut ya. Sehingga nanti kita mau nampil nama objeknya kan, nama personnya yang dari data ini kan gampang tuh, tinggal person titik name aja kan, person titik name gitu. Kita nggak perlu pusing baca ini lagi. Person.age juga, yang ini ya age ya, kita bisa person.age gitu langsung. Person.address ya. Nah, gampang kan ya ini ya baca. Jadi JSON yang tadi poorly begini dimasukin dalam objek begini, sehingga bacanya nanti objeknya aja. Nah, nanti ini bisa dicobain ya. Saya cek dulu di belakang ada sesuatu yang lain nggak. Oke. Nah, nanti sebelum dicoba ini ya, kita bahas lagi yang lawannya nih. Kalau tadi unmarshal ya, dari JSON string menjadi objek. Sekarang kita nanti pakai fungsi namanya marshal ya, di sini. Nah, contoh kita punya objek begini ya. Ini kan objek kan ya. Kalau saya mau jadiin ini berupa JSON gitu kan. Karena kenapa saya mau jadiin JSON? Karena saya mau kirim nanti by network ke sana, ke siapa yang pakai gitu ya. Nah, itu prosesnya marshal lawannya ya, dari objek ke sini. Nah, jadi kalau kita punya objek begini, kita mau jadiin JSON atau JSON kan, atau disebut generating JSON data ya dari objek ini, kita pakai JSON marshal ini ya. Jadi objeknya kita masukkan, nanti outputnya JSON data ini hasilnya begini. Ini kalau kita mau bikin format JSON dari ini ya, dari objek ini. Gampang ya. Oke, ini freeze ya. Internet, sorry cek dulu, masih nyambung nggak semua? Karena saya lihat videonya freezing. Masih. Oh masih ya, oke. Saya pikir putus. Ya saya lanjut ya. Oke ya, nanti kita coba memarshal dan mengunmarshal JSON ya, seperti itu. Menggunakan apa namanya JSON field text ya, yang seperti ini. Field text tuh yang ini ya, yang ini ya JSON field text gitu ya. Ini untuk mappingnya. Kemudian juga oke ya, menggunakan field text ya, field text yang ada di struktur. Oke ya, kita main yang ini dengan yang ini ya, seperti itu di guide dengan JSON tag begini. Oke, nah nanti uh, uh, sebelum oh, ini udah masuk ke XML, dicoba dulu yang